Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Winata, NPM 20 14 13 10 13. Dan saya Bagas Luansa dengan NPM 20 14 13 10 32. Saya Natasha Anandieva Cecilia dengan NPM 20 14 13 10 35. Dan saya Radit Bagus Adikapulun dengan NPM 2014 13 10 53. Saya Meliza Triani dengan NPM 12 14 13 10 77. Berikut adalah video pembelajaran dari kelompok 1. Etika lingkungan. Secara etimologis, etika berasal dari kata Yunani ethos yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Teori mengenai pengertian etika dibagi menjadi 3. 1. Etika deontologi, 2. Etika teologi, 3. Etika keutamaan. 1. Etika deontologi. Etika deontologi merupakan suatu tindakan dinilai baik atau buruk berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajiban. 2. Etika teologi. Etika teologi merupakan baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan atau akibat suatu tindakan. 3. Etika keutamaan. Etika keutamaan mengutamakan pengembangan karakter moral pada diri setiap orang. Lingkungan atau lingkungan hidup memiliki makna, yaitu menunjuk pada lingkungan fisik, kimia, maupun biologi. Lingkungan hidup ini terdiri atas 2 unsur atau 2 komponen, yaitu 1. Unsur atau komponen makhluk hidup atau yang bisa kita sebut biotik, 2. Unsur atau komponen makhluk tak hidup atau biasa disebut abiotik. Di antara 2 unsur tersebut terjalin hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan memiliki ketergantungan satu sama lain. Nah, ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik tersebut dinamakan ekologi. Menurut Odum, 1993, ekologi didefinisikan sebagai pengkajian hubungan organisme-organisme atau kelompok organisme terhadap lingkungannya, atau ilmu hubungan timbal balik antara organisme-organisme hidup dan lingkungannya. Hubungan timbal balik yang berjalan secara teratur akan membentuk suatu sistem ekologi yang disebut ekosistem. Etika lingkungan. Etika lingkungan merupakan bagian dari filsafat lingkungan. Menurut Skolimowski, karakteristik filsafat lingkungan yaitu 1. Berorientasikan kepada kehidupan, 2. Mempunyai komitmen terhadap nilai-nilai manusia, alam, dan kehidupan, 3. Hidup secara spiritual, 4. Bersifat komprehensif, 5. Berkaitan dengan kebijaksanaan atau wisdom, 6. Sadar ekologis dan lingkungan, 7. Bersekutu kepada ekonomi kualitas kehidupan, 8. Sadar politis, 9. Memperhatikan kesejahteraan masyarakat, 10. Menekankan tanggung jawab individual, 11. Toleran dengan fenomena transfisik, dan yang terakhir, sadar akan kesehatan, yaitu berada pada kesehatan yang positif berarti berada dalam hubungan-hubungan yang baik dengan kosmos. Nah, dalam memahami etika lingkungan ini, perlu diperhatikan 2 macam etika, yaitu etika keutamaan dan etika kewajiban. Etika keutamaan yaitu etika yang tidak berhubungan dengan benar atau salahnya tindakan manusia menurut prinsip-prinsip moral tertentu, melainkan dengan baik atau buruknya perilaku atau watak manusia. Etika ini bertujuan untuk mengarahkan manusia kepada pengenalan akan tujuan hidupnya sendiri. Lalu yang kedua, ada etika kewajiban. Biasa disebut etika peraturan atau etika normatif, yaitu etika yang mengacu kepada kewajiban moral yang mengikat manusia secara mutlak. Baik buruknya perilaku atau benar dan salahnya tindakan secara moral diukur dari sesuai tindakannya dengan prinsip moral yang wajib dipatuhi tanpa syarat. Unsur-unsur etika atau moral lingkungan. 1. Etika keutamaan atau kewajiban, 2. Etika normatif dan etika terapan, 3. Etika lingkungan hidup tidak bertujuan menciptakan apa yang disebut dengan ekofashion. Contoh permasalahan lingkungan yang pernah terjadi di dunia. Yang pertama adalah
kabut asap yang berasal dari gas buangan kendaraan dan pabrik yang terjadi di Los Angeles pada tahun 1950-an. Yang kedua adalah keracunan metil merkuri dan kadmium yang dikenal dengan penyakit Minamata yang terjadi di Jepang pada tahun 1953. Masalah lingkungan global. Yang pertama, pemanasan global atau global warming. Pemanasan global adalah kejadian meningkatnya temperatur rata-rata atmosfer laut dan daratan bumi yang disebabkan oleh pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Akibat yang ditimbulkan: yang pertama, perubahan iklim. Yang kedua, penipisan lapisan ozon. Yang ketiga, efek rumah kaca. Yang keempat, hujan asam. Dan yang kelima adalah mencairnya es di kutub yang menyebabkan kenaikan permukaan laut yang menimbulkan banjir di sekitar pantai, bahkan menenggelamkan pulau-pulau. Masalah lingkungan global yang kedua adalah efek rumah kaca. Pertama kali ditemukan oleh Joseph Fourier pada tahun 1824, merupakan sebuah proses di mana atmosfer memanaskan sebuah planet. Masalah lingkungan yang terjadi di Indonesia. Contoh permasalahan yang terjadi di Indonesia yang berkaitan dengan aktivitas manusia antara lain: 1. Banjir. 2. Tanah longsor. 3. Kebakaran hutan. 4. Pencemaran dan perusakan lingkungan. Permasalahan lingkungan tersebut tidak terlepas dari kondisi Indonesia yang merupakan negara berkembang yang berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat yang mendapat tantangan pembangunan lingkungan antara lain: 1. Pertumbuhan penduduk yang tinggi. 2. Meningkatnya keperluan lahan yang mengakibatkan penyusutan lahan subur dan hutan. 3. Kebutuhan energi dan sumber daya alam. 4. Pertumbuhan sektor industri yang menambah persoalan lingkungan seperti pencemaran lingkungan. Masalah lingkungan yang menonjol dalam bidang lingkungan hidup di Indonesia: pertama, pencemaran udara. Kedua, pencemaran air. Ketiga, kerusakan hutan dan lahan. Keempat, kerusakan daerah aliran sungai. Kelima, kerusakan wilayah dan pesisir laut. Dan keenam, berkurangnya keanekaragaman hayati. Aspek-aspek dalam manajemen bencana. Terdapat 8 aspek-aspek dalam manajemen bencana, yaitu: 1. Penyelenggaraan penanggulangan bencana. Menurut Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, menjelaskan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. 2. Perencanaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Secara umum, perencanaan dalam penanggulangan bencana dilakukan pada setiap tahapan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. 3. Perencanaan penanggulangan bencana. Perencanaan penanggulangan bencana disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan upaya penanggulangannya yang dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan bencana dan dirincikan anggarannya. Rencana penanggulangan bencana ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan dalam jangka waktu 5 tahun. 4. Proses penyusunan rencana penanggulangan bencana. Terdapat 6 proses penyusunan rencana penanggulangan bencana, yaitu pengenalan dan pengkajian bahaya, pengendalian kerentanan, analisis kemungkinan dampak bencana, pilihan tindakan penanggulangan bencana, mekanisme penanggulangan dampak bencana, dan alokasi tugas dan peran instansi. 5. Pilihan tindakan penanggulangan bencana. Pilihan tindakan yang dimaksud di sini adalah berbagai upaya penanggulangan yang akan dilakukan berdasarkan perkiraan ancaman bahaya yang akan terjadi dan kemungkinan dampak yang ditimbulkan. 6. Kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan dilaksanakan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana guna menghindari jatuhnya korban jiwa, kerugian harta benda, dan perubahan tata kehidupan masyarakat.
7. Tanggap darurat. Tanggap darurat merupakan tahap penindakan atau pengerahan pertolongan untuk membantu masyarakat yang tertimpa bencana guna menghindari bertambahnya korban jiwa. 8. Pemulihan. Tahap pemulihan meliputi tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Untuk upaya yang dilakukan pada tahap rehabilitasi adalah untuk mengembalikan kondisi daerah yang terkena bencana yang serba tidak menentu ke kondisi normal yang lebih baik, agar kehidupan dan penghidupan masyarakat dapat berjalan kembali.